Saya, Budiman Tanurjo, menyambut Anda dalam sebuah forum berkualitas, mencermati Indonesia dengan bijak dari kacamata kebangsaan. Kita dapat menemukan banyak pemikiran konstruktif, kritis, dan taktis yang mampu menyelesaikan problem negeri ini. Satu Meja The Forum live di Kompas TV. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Para pemirsa Kompas TV Merauke yang dimuliakan Allah, puji syukur alhamdulillah senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas rahmat, nikmat, anugerah dan berbagai macam karunia-Nya kepada kita, sehingga di setiap hari kita masih bisa melaksanakan aktivitas kita dengan lancar dan normal tanpa ada aral halang yang melintang. Semoga banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita selalu memotivasi kita untuk terus banyak beribadah, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salamnya semoga abadi tercurah ruah keharibaan baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang semoga kita semua diakui sebagai umat beliau, mendapat syafaat beliau, dan akhirnya bisa masuk surga berkumpul bersama beliau. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa Kompas TV yang dimuliakan Allah, dalam suatu hadis riwayat Imam Tirmidzi dari Abu Dzarrin Jundub bin Junadah dan Abu Abdurrahman Mu'ad bin Jabal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqillah haitsuma kunta wa asbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin." Artinya, bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun kau berada. Iringilah keburukan dengan kebaikan, yang kebaikan itu akan menghapusnya. Dan bergaulah dengan sesama manusia dengan akhlak yang baik. Dari hadis ini ada makna yang tersimpan bahwasanya kita harus menjaga 3 hubungan selama kita hidup di dunia ini. Yang pertama, hubungan vertikal kepada Allah. Yang kedua, hubungan personal dengan diri sendiri. Dan yang ketiga, hubungan horizontal dengan sesama manusia. Yang pertama, hubungan vertikal, yaitu hubungan kita kepada Allah kita jaga dengan ittaqillah haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Di belahan bumi manapun kaki kita berpijak, disitulah kita harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu takwa? Takwa adalah imtisalu awamirillah wa ijtinabu nawahi. Mengerjakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah. Apapun saja bentuk perintah dari Allah, maka kita laksanakan semampu kita. Dan apapun saja bentuk larangan dari Allah, maka mari kita tinggalkan kesemuanya. Allah setiap hari memerintahkan kita untuk kita sholat 5 waktu. Allah perintahkan setiap hari untuk sholat 5 waktu dalam sehari. Maka mari kita laksanakan perintah sholat ini semampu kita. Kita berusaha memanage waktu kita sekiranya kita tidak sampai meninggalkan
kewajiban sholat 5 waktu ini diantaranya. Dan dalam setiap kewajiban yang kita laksanakan, itu kita laksanakan semampu kita. Contohnya sholat, jikalau sholat itu kita tidak mampu untuk melaksanakannya dengan berdiri, maka ada dispensasi semampu kita, yakni dengan duduk misalkan. Dengan duduk kok kita misalkan juga tidak mampu, maka kita laksanakan sholat semampu kita dengan berbaring misalkan dan seterusnya. Puasa pun demikian, setiap bulan Ramadan kita Allah perintahkan untuk berpuasa sebulan penuh. Maka mari kita laksanakan puasa tersebut semampu kita. Jikalau kita ada udzur, misalkan sakit yang kita tidak bisa untuk berpuasa, maka ada konsekuensi kita ganti di hari-hari selain bulan Ramadan tersebut. Contoh lagi, Allah mewajibkan kita mengeluarkan zakat bagi yang mampu. Allah mewajibkan kita melaksanakan ibadah haji juga bagi yang mampu. Maka semua kewajiban itu jikalau kita mampu, maka mari kita laksanakan. Juga takwa berarti meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah. Allah melarang kita untuk mencuri, berzina, berjudi, dan lain sebagainya. Maka mari kita tahan nafsu kita untuk tidak kita ikuti, yang mana kita mengedepankan ketakwaan kita, yaitu dengan kita mengerjakan segala yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah. Kemudian jikalau kita senantiasa mengaplikasikan atau mempraktekkan hidup bertakwa kepada Allah di dunia ini, maka akan banyak sekali keutamaan yang akan kita dapat. Di antaranya Allah akan memberi kita solusi atau jalan keluar atas masalah yang kita hadapi. Juga Allah akan memberi kita rezeki dari jalan yang tidak kita duga. Allah berfirman, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberinya makhrajan, jalan keluar atau solusi atas masalah yang kita hadapi. Jadi jikalau kita punya banyak masalah, maka dengan kita senantiasa sebelumnya sering bertakwa, selalu bertakwa, insya Allah solusi atau jalan keluar itu ada saja yang Allah berikan dari jalan-jalan yang tidak kita sangka. Rizki pun demikian, kalau kita selalu bertakwa, insya Allah ada rizki dari jalan yang tidak kita sangka dan tidak kita duga sebelumnya. Dengan bertakwa kepada Allah juga Allah akan menambah wawasan ilmu pengetahuan pada kita. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Kita akan mendapatkan tambahan-tambahan wawasan ilmu pengetahuan tanpa kita sadari juga. Kemudian dengan bertakwa juga, maka Allah akan menempatkan kita di sisinya yang paling mulia. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Kemuliaan atau nilai kemuliaan kita di hadapan Allah bukanlah dilihat dari rumah kita yang megah, mobil kita yang mewah, harta kita yang berlimpah atau pakaian kita yang indah. Tetapi nilai kemuliaan seorang manusia di hadapan Allah itu dilihat dari seberapa besar ketakwaannya kepada Allah. Jalan-jalan. Let's go. Let's go. Mau bertualang menikmati eksotika alam? Atau menambah wawasan dengan mengenal budaya yang beragam? Berkunjung ke tempat-tempat hangout juga bisa. Let's go. Dapatkan referensinya dalam Jalan-Jalan setiap minggu pukul 10:30 siang di Kompas TV.
Gambaran hidup bertakwa kepada Allah di dunia ini bagaikan orang yang melewati rimba belantara. Ketika ada seseorang masuk rimba belantara, pasti ia akan sangat awas dan hati-hati. Takut ada lubang sehingga ia terperosok, takut ada duri sehingga ia tertusuk, juga takut ada hewan buas sehingga ia menjadi mangsanya. Begitupun juga hidup bertakwa kepada Allah di dunia ini. Orang yang bertakwa kepada Allah di dunia ini akan senantiasa awas dan hati-hati dalam menjaga perintah Allah, sehingga ia tidak mau untuk meninggalkannya. Juga ia akan sangat awas dan hati-hati dalam menjaga larangan Allah, sehingga ia tidak pernah mau untuk melaksanakannya. Para pemirsa Kompas TV Merauke yang dimuliakan Allah, hubungan kedua yang harus kita jaga adalah hubungan personal, yaitu hubungan kita dengan diri kita sendiri. Hubungan personal ini kita jaga dengan wa'atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha. Mengikutkan amal-amal buruk dengan amal-amal baik atau amal soleh. Yang amal soleh ini kelak akan menghapus dosa-dosa dari amal buruk yang pernah kita lakukan. Kita tahu bersama bahwasanya al-insan mahallul khoto' wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Gak ada satupun dari kita yang tidak pernah bersalah. Dalam suatu hadis Rasulullah juga bersabda, kullu bani adama khoto'un wa khairul khoto'ina tawwabun. Setiap anak Adam itu bersalah, dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah yang bertaubat kepada Allah. Termasuk kita semua, kita pasti pernah berbuat kesalahan. Entah itu kemarin lusa, bulan lalu, tahun lalu, dan seterusnya, pasti pernah. Nah, sekarang setelah kita dulu-dulunya atau sebelum-sebelumnya pernah melakukan kesalahan, yang harus kita lakukan sekarang dan seterusnya, dan ini merupakan cara menjaga hubungan dengan diri kita sendiri atau hubungan personal, yaitu dengan kita senantiasa beramal soleh, melakukan perbuatan-perbuatan baik dalam bentuk apapun saja. Kita banyak membaca Al-Quran, kita senantiasa berzikir, kita bersedekah, kita berbuat baik, dan bagaimanapun saja, insya Allah amal-amal soleh yang kita lakukan ini akan menghapus dosa-dosa yang kita lakukan di hari-hari sebelumnya. Maka dari itu di setiap hari kita, maka jangan sampai kita tidak melakukan amal soleh. Yang wajib sudah pasti harus kita lakukan, dan kita tambah dengan amal-amal soleh yang sunnah, yang hukumnya sunnah, sebagai tambahan dari pahala-pahala yang kita kumpulkan dari amal wajib yang kita laksanakan. Kemudian para pemirsa Kompas TV Merauke yang dimuliakan Allah, hubungan terakhir yang harus kita jaga adalah hubungan horizontal, yaitu hubungan kita kepada sesama manusia. Kita jaga hubungan ini dengan wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Bergaulah dengan sesama manusia dengan akhlak yang baik. Akhlak yang terpuji atau akhlakul karimah harus menjadi perhiasan bagi diri kita masing-masing. Dalam kita bergaul atau melakukan hubungan sosial dengan masyarakat, kita terapkan apa yang diteladankan oleh baginda Rasulullah SAW dalam melakukan hubungan sosial, yang mana beliau selalu menghormati yang lebih tua darinya, menyayangi yang lebih muda darinya, tidak pendendam, ramah kepada siapapun, rendah hati, dan seterusnya. Segala macam dan berbagai macam akhlak-akhlak mulia, marilah kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari ini. Kita kepada orang yang lebih tua, kita hormati mereka. Pada yang lebih muda, kita jangan sombong, tetapi kita menyayangi mereka.
Mencari tahu, mendengarkan lebih utuh dan mendalam, mempertanyakan rasa keadilan. Saya mau minta klarifikasi. Klarifikasi. Ini tanggung jawab saya. Bapak malu nggak sih? Apakah saya dengar permintaan maaf yang benarkah backingnya para jenderal orang-orang korban? Kita mengingatkan penguasa, menghibur yang papa. Rosi. Kita praktekkan, tanamkan sikap rendah hati dalam diri kita. Man tawadu'a rafa'ahullah. Barang siapa yang tawaduk rendah hati, maka ia akan diangkat derajatnya oleh Allah. Wa man takabbara wadu'ahullah. Dan sebaliknya barang siapa yang tidak rendah hati alias sombong, maka Allah akan menghinakannya. Oleh karena itu sekali lagi akhlak mulia harus menjadi perhiasan bagi diri kita dalam kita melaksanakan hubungan sosial di tengah-tengah masyarakat. Kita ramah kepada siapapun. Insya Allah dengan kita selalu berbuat baik atau berakhlak mulia kepada siapapun saja orang yang kita jumpai, maka siapapun saja orang yang kita jumpai juga akan berakhlak baik kepada kita. Karena sikap kita menentukan sikap orang lain terhadap kita. Kita juga tanamkan dalam diri kita untuk kita selalu menolong orang yang sangat membutuhkan. Kita yang Allah anugerahi harta yang berlimpah, maka kita tolong saudara-saudara kita dengan harta kita. Kita yang Allah beri nikmat berupa kekuatan, maka kita tolong saudara-saudara kita yang lemah. Kita yang Allah berikan ilmu pengetahuan, kita tolong saudara-saudara kita yang tidak tahu. Dan dalam bentuk apapun kelebihan yang kita punya, maka kita tolong mereka. Wallahu fi aunil abdi maka nal abdu fi auni akhih. Allah akan senantiasa memberi pertolongan kepada hambanya selagi hamba itu memberi pertolongan kepada saudaranya. Para pemirsa Kompas TV Merauke yang dimuliakan Allah, itulah tadi 3 hubungan yang harus kita jaga selama kita hidup di dunia ini. Yaitu yang pertama hubungan vertikal, hubungan kepada Allah, kita jaga dengan senantiasa bertakwa kepada Allah. Yang kedua hubungan personal, hubungan dengan diri kita sendiri, kita jaga dengan senantiasa beramal soleh. Dan terakhir hubungan horizontal, yaitu hubungan dengan sesama manusia, kita jaga dengan senantiasa berakhlak mulia. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan untuk kita bisa mengamalkan dan mengaplikasikan serta menjaga 3 hubungan tersebut. Kita senantiasa bisa bertakwa kepada Allah, beramal soleh dan berakhlak mulia. Sehingga insya Allah kita menjadi manusia yang selamat dan bahagia di dunia ini dan di akhirat nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Para pemirsa Kompas TV Merauke yang dimuliakan Allah, kiranya hanya ini yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat bagi Al-Fakir pribadi dan kita semuanya. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas tutur kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.